Gimana sih sebetulnya Mbah melihat memotret kehidupan beragama yang ada di Indonesia yang masih aja bisa disetir sama politik? Gini, di wayang mudah-mudahan kamu nggak bosan. Di wayang ini ada Hanoman datang ke seorang guru. Ini jelmaan Tuhan yang sedang memanifest di Gunung Kutarumbu, memanifest menjadi Tuhan. Namanya Begawan Kesawasiti. Oke, aku terima kamu sebagai muridku, tapi kamu harus bersaksi, bersahadat bahwa kamu hanya menyembah padaku. Iya, aku menyembah. Oke, dah, tolong pegangin. Ini Hanuman, dah. Terus datanglah Pandita Adipati Karno dari negeri Astina, memboyong Pandita ini untuk menjadi istana, ke istana. Pandita ini menjawab, enggak, Umaro dan ulama itu harus mandiri, jangan bergabung. Goro-goro atau chaos selalu ditandai ketika ulama sudah bergabung dengan Umaro. Dan itu yang terjadi? Enggak dulu, ntar dulu. Oh, belum? Ntar. Aku nggak mau dipindah ke istana, tempatku ya di sini. Langsung anak panahnya senjata kuntal itu diarahkan, ini andalannya senjata Karno. Dilepaskan, ya Hanoman, karena dia sakti, nyaut andalan itu. Senjata kunta. Terus dia lapor, guru, senjata kunta sudah saya rampas. Nah ini, Hanoman membela guru, membela orang, membela sesuatu itu bagus. Tapi harus pada tempatnya. Membela guru itu bagus. Membela orang tua itu bagus. Karena mereka makhluk. Aku ini bukan makhluk. Aku kholik. Kamu tadi bersumpah sudah menyembahku. Kamu ini siapa kok membela-belain aku? Kamu kira aku nggak bisa dengan senjata kunta? Kira-kira gitu loh. Nah, sejak itu aku punya pendapat, Tuhan nggak perlu dibela. Ternyata Gus Dur juga punya bukunya. Ini aku share supaya kita nggak sumbu pendek. Aku nggak pernah nyebut non-muslim loh. Cek beberapa tahun terakhir. Aku belajar dari Pak Bondan Maknyus. Dia marah ketika, dia tersinggung ketika disebut non-muslim. Enggak, agama saya bukan non-muslim. Agama saya Kristen. Umat Kristiani. Kita nggak punya imajinasi. Kalau Islam itu mayoritas, sebutan non-muslim itu nyakitin loh. Seperti termarginalkan. Iya. Aduh, kamu cerdas banget. Pantesan SCTV harus naik gaji 3 kali lipat. Ini cerdas. Oke, 3 kali. 3 kali. 3 kali. Karena gini, bayangkan coba. Aku kalau aku pernah Cak Nun janju itu nanti. Habis Maya, anakku disuruh mimpin doa. Oh, iya? Di ending, aku bahasa Arabnya kacau balau. Tapi aku tahu dia itu ngerjain aku. Ya, silakan Sutijo Tejo mimpin doa. Mampus kamu di depan. Apa? Tapi aku nggak ngomong. Kami akan berdoa secara Islam. Yang non Muslim monggo. Aku nggak pernah. Serius. Sejak Pak Bondan. Yang Kristen, yang ini, yang Buddha dan yang lain-lain. Silahkan dengan caranya sendiri. Aku nggak pernah pakai non-muslim karena itu nyakitin. Bangsa Indonesia yang punya Pancasila, halo Mbak Mega Brin, tolong sebutan non-muslim itu kalau dipikir-pikir nyakitin. Ketika muslim mayoritas, sebutan non-muslim nyakitin, bener nggak? Ketika muslim itu minoritas, mungkin non-muslim nggak begitu. Bayangkan kalau kita, oke teman-teman, bayangkan kamu hidup di negeri yang mayoritas Buddha. Oke, tiba-tiba dalam suatu pertemuan, oke, aku akan memimpin dalam keyakinan Buddha, yang non-Buddha silakan. Aduh, kalau aku coy, aku bukan non-Buddha, aku Islam. Bener gak sih, Nu? Bener. Hal-hal yang kecil ini masalah toleransi. Untuk satu ini aku setuju, Mbak. Yang tadi nggak setuju? Yang ini aku setuju banget. Yang tadi yang itu? Setujunya sedang-sedang. Oh. Ini aku setuju banget. Mbak, Ya. mari kita bicara lebih banyak soal politik. Ya. Dari tadi Mbak nyinggung politik mulu, ngomongin karir ke politik, personal ke politik, budaya ke politik. Sekarang kita beneran ngomong politik. 4 Desember 2018. Mbak pernah nge-tweet, menurutku Pilpres 2019 itu udah selesai. Daripada buang waktu atau energi untuk kampanye dan lain-lain, mendingan kedua kubu ini berembuk program bareng untuk kemajuan iptek, perbaikan lingkungan, perluasan lapangan kerja, dan lain-lain. Kalau kubu yang merasa udah kalah nggak mau merapat, ya kubu yang ngerasa udah menang lah yang merangkul. Kenapa percaya diri sekali untuk nge-tweet seperti ini? Mbah pada saat itu udah tahu siapa yang akan memenangkan Pilpres. Leo Agnes sama Nisa Sabian gitu, yang ada di dua kubu berbeda.
Dekat Aku Mbak nggak sama mau jawab, pengusaha. aku nggak mau jawab. Kenapa? Aku nggak mau jawab. Kenapa, Mbak? Ngeri Mbak Tejo tuh, deket banget Mbak Tejo sama penguasa tuh sebetulnya. Cuman lelo aja. Lelo aja orangnya santai. Nggak terlihat. Aduh. Oke. Aku nggak mau jawab itu. Ya. Pertanyaannya susah. Dan kalau aku jawab akan menyinggung banyak orang. Ya, takutnya. Boleh kan nggak dijawab? Gitu, Mbak. Gitu. Enggak lah, susah lah. Oke Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya deh. Aku mengkuat Mbah Tejo lagi. Hidup di alam fana adalah hidup di alam sandiwara. Kalau kita bicara tentang ini Mbah, relate banget kalau ngelihat manuver-manuver elit-elit politik yang sekarang yang mungkin masih ada di jabatan strategis ataupun mengepalai partai besar di Republik ini yang terlihat lah untuk ngebangun koalisi, bikin deal-deal politik dan seperti itu. Mbah juga pasti menyaksikan itu dong secara langsung ataupun dari media. Sementara kita, rakyatnya nih, cuma bisa jadi penonton Mbah. Cuman ngeliatin aja gitu. Tapi di luar semua itu, at the end rakyat cuma hanya bisa menerima apapun hasilnya nanti. Seperti nanti Pilpres, kita nggak tahu nih, harapannya pilihannya lebih dari 2 calon gitu, 3, 4 mungkin. Tapi kan yang memutuskan bukan kita. Sedangkan negara-negara demokrasi itu rakyat yang dilibatkan. Tapi kita enggak. Pendapat Mbah gimana? Pertanyaanku adalah, kita ini hidup di atas kertas apa di atas bumi? Di atas bumi. Ya udah, berarti sudah menjawab semuanya. Di atas kertas seperti itu. Seharusnya rakyat yang memilih. Tapi kita hidup di atas bumi. Itu bedaku sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hidup di atas kertas. Sorry ya Rocky ya. Dengan segala kehormatanku. Sujiwo Tejo hidup di atas bumi. Ya. Itu Mbah. Ya, dia kalau suruh marah suruh datang ke aku. Enggak, kita berteman juga soalnya. Tapi nggak apa-apa, dia is okay. Dia nyadari. Harusnya rakyat. Kamu bayangkan, kalau dari sejak pemilihan calon diserahkan ke rakyat, sampai kapan? Sampai kapan? Kalau nggak di kamar-kamar dulu, disediakan calon di kamar-kamar, calon sudah ada, nih rakyat harus suruh milih kan? Ya kan, maksudmu gitu? Maksudmu dari sejak penggodokan di kamar-kamar Iya, itu, pengen tahu di dong PDI, entah Puan entah Mega, Iya. walaupun aku dengar-dengar katanya PDI sudah memutuskan lah, Udah. gitu lah, udahlah ya kita tahu. Siapa Mbah siapa? Udah lah, pokoknya, gitu lah. Yang Mbak undang ke YouTube ya 4 bulan lalu. Nah, jadi sebetulnya rakyat sudah nggak milih sih, cuman dipilihkan, disuruh milih yang sudah dipilihkan, gitu kan. Bayangkan kalau dari awalnya, dari proses keterpilihan rakyat terlibat, sampai kapan? Karena orang Indonesia ini jago maido. Maido itu ngenyek, julid, makanya ada istilah lambe tura. Makanya ada istilah, aku setuju teman-temanku, kalau di Indonesia ini maido atau ngerasain orang itu dibayar, seluruh orang Indonesia sudah jadi konglomerat. Mbak pernah dibayar jadi maido Mbak? Enggak, sayangnya enggak. Ridwan Kamil di Paido. Kayak Paido ya, di Paido apa ya? Paido. Alah. Iya. Ganjar di Paido, Khofifah di Paido, Anies di Paido. Makanya lambe tura. Itu sampai kapan selesai? Sampai kapan muncul 3 nama, tiga kamar ini? Tapi di Paido itu menaikkan elektabilitas loh Mbak, makin famous. Lah iya oke, tapi kalau ini diserahkan. Itu makanya yang terjadi sampai kapan tuh kalau misalnya Sampai rakyat kapan? dilibatin Terus, ya. Di Indonesia, sorry to say, pasti kalian protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Karena cocoknya orang Indonesia itu beda sama cocoknya orang sana. Kalau di luar tangan besi Margaret Thatcher. Iya udah selesai. Siapa Mbak yang paling bertangan besi di Indonesia menurut Mbak dan cocok buat mimpin? Apa Pak Jokowi nggak bertangan besi? Menurut Mbak? Kamu selalu menyudutkan aku gitu loh. Gitu loh. Mbak, aku Gitu loh. penasaran. Enggak. Perspektifnya Mbak. Kenapa orang kangen Soeharto? Karena itu. Banyak orang memuji Soeharto. Aku tanya ke orang, kita hidup di atas bumi atau di atas kertas? Di atas bumi, oke. Berapa banyak dokter yang di sekolahin super semar? Yang sekarang jadi orang semua gitu. Ada taman mini. Ada, itu ngeruk rakyat, menindas. Siapa yang tidak mengeruk?
Aku tanya. Berdirinya kalian sekarang cengenges-cengenges di piramida, itu berapa juta yang terbunuh di situ? Sekarang kalian cengenges-cengenges di Senayan, berapa orang Betawi yang terusir ke Tebet? Dari Tebet terusir lagi ke Condet. Berapa tangisan? Sekarang kalian jogging-jogging lari-lari di Senayan. Jadi tempat sidang presiden, berapa orang yang menangis waktu pembangunan Monas, patung selamat datang waktu. Udah sejarah politik persoalan waktu. Bukan Pak Harto bener loh ya, tapi masa salah melulu? Nggak mungkin orang ada gitu. Rocky Gerung nggak ngerti ini mungkin, gitu loh. Bang Rocky. Gitu loh. Semua orang itu plus minus. Pemimpin tangan besi akan mematikan nyali. Tapi pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Artinya apa tuh, Mbah? Artinya, kamu bisa Jokowi masuk yang mana? Gitu. Itu aja, aku jawabnya gitu. Pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Karena apapun akan disetujui, udah dinabikan. Tapi pemimpin tangan besi mematikan nyali. Kalian jawab sendiri, Jokowi masuk yang mana? Bah, ketika semua seniman merapat ke pemerintahan, aku inget banget pas aku wawancara Mas Butet kemarin, kita ketemu di rumahnya Mas Butet. Mbah Tejo bilang, aku sama Butet itu sama-sama seniman, tapi kalau Butet bolak-balik ke istana, aku nggak pernah dipanggil ke istana. Terakhir ke istana itu adalah pas lagi zamannya Gus Dur, ketika Gus Dur juga lagi mau lengser. Iya, itu pun ketika Gus Dur mau Itu lengser. ketika Gus Dur mau lengser. Kenapa Mbah merasa dijauhkankah sama rezim, atau Mbah memilih untuk tidak terlalu dekat supaya bisa mengkritik semuanya? Aku nggak ke istana, tapi aku bukan membenci Jokowi kan. Itu aja nih. Kenapa sih kalau nggak kayak... Aku di Twitter dianggap kadrun. Aku juga bingung, nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Beberapa kali Pak Jokowi aku belain. Waktu Pak Jokowi menangis, ibunya meninggal, banyak presiden kok nangis. Apalagi ada pakai rencana itu, ada aliran begitu. Nggak boleh nangis, karena dijatuhin air mata, dia akan menggugurkan nilai-nilai. Aku bela. Pak, saya tahu seorang presiden nggak boleh menangis seperti itu. Tapi saya pernah kehilangan ibu saya. Dan saya bisa mengerti kenapa Pak Jokowi menangis. Tapi itu nggak di-refer sama orang-orang. Dianggap aku tetap kadrun. Gimana sih gitu loh. Apa aku bilang Pak Jokowi tangan besi tadi? Apa? Enggak, Mbah nggak mention gitu. Apa aku bilang Pak Jokowi dinabikan? Enggak. Cuman kenapa aku banyak mendengar bahwa bahkan di seluruh lembaga sekarang harus orang-orang dekat istana. Kenyataannya memang seperti itu lagi. Bahkan menurut rektor. orang-orang. Bahkan rektor. Aku setuju teman-teman kayak ini. Yang dipilih adalah yang paling lemah. Asalkan dia dekat. Mudah-mudahan ini nggak benar. Kalau ini terjadi, bayangkan coba. Rektor dipimpin oleh bukan yang terbaik. Perguruan tinggi. Tapi yang termenurut. Itu kan bahaya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Karena rektor dulu cukup dilantik diangkat sama menteri. Sekarang kan diatur presiden. Karena Jokowi punya musuh yang paling besar menurut saya di Indonesia ini. Yang adalah dirinya sendiri. Tolong Pak Jokowi waspada terhadap musuh paling besarnya itu. Bahwa semakin semua orang nempel, semakin gak stabil bangsa ini. Karena ilmu pengetahuan mengajarkan segala sesuatu harus bervariasi. Semakin monoton, semakin ringkih lingkungan itu. Oke, Mbah, sebelum kita lanjut, Mbah, aku punya game.